Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ejel Septidwi Cahyani, mahasiswi semester 2 program studi ilmu komunikasi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang. Hari ini saya akan membahas tema tentang nasi padang babi di Jakarta. Sudah tidak asing lagi ya kalau kita membahas tentang nasi padang, apalagi babi. Jadi, sekarang ini viral tentang nasi padang babi di Jakarta. Banyak pro dan kontranya tentang nasi padang itu. Nasi padang dengan daging babi di Jakarta masih menjadi topik perbincangan netizen di media sosial. Banyak komentar yang pro dan kontra. Warganet di Twitter ramai membahas kuliner tradisional nasi padang yang dicampur dengan babi dijual di kawasan Jakarta. Apakah boleh? Sebuah usaha kuliner bernama Babi Yambo yang menyajikan menu nasi padang dicampur dengan babi sudah menyertakan deskripsi First in Indonesia Non-Halal Padang Food, yang artinya baru pertama di Indonesia menjual masakan Padang non-halal. Banyak yang menilai kejujuran penjual telah menyertakan deskripsi bahwa kuliner yang dijual tidak halal, merupakan kejujurannya harus diapresiasi. Kita Muslim pengen merasakan masakan Bali yang halal. Kita modifikasi dengan bahan halal. Bila saudara kita pengen merasakan masakan khas Padang dengan bahan yang mereka inginkan, ya tidak apa-apa, asalkan jujur kalau itu makanan non-halal. Itu menurut saya. Tulis @cahyonugrohos, Jumat 10 Juni 2022. Hal senada juga disampaikan oleh akun @tangrangbelang_tb. Padahal sesimpel, oh ada label non-halal, berarti gue nggak bisa makan di sini. Problemnya adalah, lu kebanyakan stempel identitas yang harus dibela sampai nggak bisa coexist dengan yang lain. Agama, kesukaan, muncul lagi kesukaan yang bersinggungan dengan agama. Gak kelar-kelar katanya damai, tulisnya. Artinya, bila sudah tahu kuliner tersebut tidak halal, ya jangan dibeli. Sementara itu, di sisi lain ada warganet yang menilai kuliner nasi padang sudah terkenal di mana-mana dan halal. Dengan mencampurkan daging babi dianggap merusak. Kendati sudah menyertakan deskripsi non-halal, banyak netizen yang geram karena dianggap merusak nama kuliner Padang yang sudah terkenal dan halal. Salah satunya direspons Hilmi Firdaus @hilmi28 yang menulis usaha tersebut sudah melampaui batas. Kemunculan rendang babi yang mencuat dari salah satu postingan Ustadz Hilmi Firdaus di akun Twitternya yang menyebutkan bahwa pemilik usaha yang menjual masakan Padang non-halal dinilai telah melampaui batas. Ia menulis bahwa warga Minang teguh dengan prinsip adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yaitu sebuah falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan perilaku dalam kehidupan. Menyinggung dari rendang yang biasanya dibuat dengan daging sapi, salah satu pemilik usaha makanan menyebutkan dari akun Instagram usahanya sebagai masakan Padang non-halal pertama di Indonesia. Dia menyediakan rendang babi sebagai salah satunya. Tentu masalah ini menuai pro kontra yang sampai-sampai membuatku dipanggil ke Polsek Kelapa Gading untuk diminta keterangan. Sergio, sebagai pemilik usaha tersebut, mengaku kaget sebab rendang babinya viral.
Padahal usahanya itu hanya berjalan 3 bulan yang dimulai saat pandemi di awal tahun 2020 dan sekarang sudah tutup. Meskipun telah lama tidak beroperasi, ia tetap meminta maaf atas keributan yang terjadi. Terlanjur dibikin ribut, banyak warganet menanggapi perihal rendang babi yang dipermasalahkan Ustadz Hilmi tersebut. Menurut Zulfikar Akbar, sikap Ustadz Hilmi yang mengecam terhadap restoran menjual menu babi tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat. Zulfikar Akbar memberikan sindiran jika masyarakat yang mengkonsumsi makanan babi lebih memiliki adab ketimbang Ustadz Hilmi. Kecaman Zulfikar ke Ustadz Hilmi diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @zoefik yang sudah verifikasi centang biru. Sumber provokasi soal daging babi itu ternyata orang ini memantik keributan dari sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Mereka yang sehari-hari makan babi pun jauh lebih beradab dibanding orang ini. Ucap Zulfikar pada 11 Juni 2022. Cuitan Zulfikar Akbar tersebut mendapatkan 1.448 retweet, 77 komentar, dan 4.425 suka sik berita ini diterbitkan. Tak lama kemudian, Ustadz Hilmi meminta maaf atas kegaduhan cuitannya. Permintaan maaf Ustadz Hilmi setelah pemilik restoran babi Yambo, Sergio, meminta maaf soal menu babi rendang. Terima kasih atas permintaan maafnya Mas Sergio. Insya Allah kami semua memaafkan. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali, tulis Hilmi. Maaf juga jika retweet saya kemarin mengundang pro kontra, walau saya hanya meneruskan dari berita yang sudah beredar luas sebelumnya. Salam, kata Ustadz Hilmi. Netizen juga membela Sergio yang notabene adalah pemilik dari babi Yambo. Sergio dinilai tidak melakukan pelanggaran hukum. Netizen berpendapat bahwa Sergio tidak menyembunyikan masakan restorannya berasal dari daging babi. Makanan Padang terkenal dengan kandungan santan dan sambal pedasnya. Kan udah bener, babi dibilang babi, bukan babi dibilang sapi. Apakah masakan rendang harus ganti nama jadi rending karena pakai daging babi supaya masyarakat tidak tersinggung? Tanya akun Twitter @jimin_andri. Masakan Minang terdiri dari 3 unsur utama: gulai, lado, cabai, dan bareh atau nasi. Di antara tradisi memasak dalam masakan Indonesia, masakan Minangkabau dan sebagian besar masakan Sumatera menunjukkan pengaruh India dan Timur Tengah, dengan hidangan yang dimasak dengan saus gulai dengan santan, serta penggunaan campuran rempah-rempah yang beragam dan tidak sedikit. Jadi, itu tadi berita pro dan kontra tentang nasi padang babi di Jakarta. Menurut kalian gimana nih tentang berita tersebut? Jika kalian suka, boleh kalian like video ini. Dan jika ada komentar lain, boleh dikomen di kolom komentar. Sebelumnya saya mohon maaf jika berita ini menyinggung pihak lain atau pihak manapun, karena saya hanya memenuhi tugas filsafat ilmu komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.